Jadi, sudah berapa lama Mas menangkap pelaku penipuan? Ya, kurang lebih ada 5 tahunan lah. Berarti, Mas sudah jago dong? Bisa dibilang jago sih. Berarti, Mas sudah tahu harusnya apa kesalahan saya? Sudah tahu lah. Ntar dulu. Mas. Udah kayak pacar kamu aja saya ya. Berani banget kamu interogasi saya. Kan harusnya saya yang interogasi kamu. Kebalik. Ya itulah kehebatan saya, Pak. Saya bisa bikin orang yang nggak nurut sama saya bisa nurut sama saya. Kayak Bapak gini. Udah jangan main-main. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Saya dengar kamu melakukan tindak penipuan dengan membagikan berita hoax, berita bohong tentang pembagian dividen dari Taspen. Betul, Pak? Coba kamu jelaskan bagaimana kamu beraksi. Sekarang tuh ya, Pak, kalau orang mau transaksi ataupun mau ngapain aja pasti butuh pulsa kan? Nah, kalau mereka beli pulsa ke kantor, mereka pasti akan catat di buku. Nah, buku di konter itu saya fotoin aja atau saya catat lagi di buku saya. Habis itu, ya udah ada datanya kan kesimpan di saya. Terus, yang kedua, Pak, selain mencatat nomor-nomor orang yang isi pulsa, saya juga fotoin semua nomor-nomor yang dijual di etalase. Contohnya, nih, Bapak bisa punya konter jual nomor, saya fotoin aja tuh satu-satu, ya kan? Kalau nanti seminggu lagi saya balik nomornya udah nggak ada, berarti kan udah dibeli kan? Caranya gitu, Pak, gampang kan? Kok kamu bisa dengan gampang dapetin nomor-nomor itu? Emangnya buku-bukunya nggak disimpan? Bapak nih ya, kurup Bapak tuh. Apaan kurup? Kalau kurap saya tahu. Bisa aja Bapak, kurup, kurang update, Bapak tuh kurang update. Gimana sih si Bapak? Aduh Bapak, saya tuh biasa nongkrong di Jaksel, istilah-istilah kayak gini tuh gampang banget Bapak. Setelah kamu nyamber nomor-nomor itu, apa yang kamu lakuin? Gini Pak, biasanya ya, saya itu atur dulu nih rencananya. Kalau misalnya saya asal blast, kan orang pasti nggak bakal percaya Pak. Kamu blastnya pakai akun pribadi? Ya masa pakai akun pribadi Pak? Ya kalau saya pakai akun pribadi orang-orang pasti nggak bakal percaya lah. Gimana sih? Bapak mah nggak ada bakat jadi tukang tipu. Iyalah, bakat saya itu menangkap tukang tipu. Jelasin yang benar. Oke, jadi gini Pak ya. Dalam melakukan modus operandi ini, saya menggunakan 5 channel Pak. Ada SMS, telepon, email, sosmed, bahkan sampai WhatsApp Pak. Terusin. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita pakai sosmed ya, kita bikin nama username ya, sama foto profilnya itu pakai foto orang lain. Tujuannya biar apa Pak? Biar orang-orang percaya kalau akun itu asli dan resmi. Pinter juga kamu. Terus gimana? Gini Pak, saya awalnya tuh ngasih informasi dulu. Kayak, oh ya Bu Pak, tahu nggak sih kalau Taspen bagi-bagi dividen? Nah di sosmed tuh ya kan. Nanti kalau mereka udah kena, saya lanjut masuk ke WhatsApp. Nah, dari sosmed lanjut ke WhatsApp, baru deh saya terusin aksi saya. Hal yang sama juga berlaku dengan SMS. Yang penting tuh kita tuh bahasanya oke, bahasanya bisa merayu. Padahal sebenarnya kita punya tujuan nih. Pengen apa? Pengen peras si korban, Pak. Dengan begitu, mereka pasti bakal nurut. Karena apa? Saya sudah berperan dengan bahasa yang sebegitu saya olah, seolah-olah saya adalah pegawai Taspen. Mana mungkin gak ada yang percaya Pak sama saya? Nah kalau misalnya korban gak cakap dengan apa yang saya sampaikan, ya udah deh kena, ketipu, kayak gitu Pak. Nah makanya saya juga biasanya akan minta berbagai macam data. Contohnya kayak email, nomor rekening, nomor ATM, nomor OTP, ada juga kata sandi.
Nah, kalau misalnya kita cermati, sebenarnya kan ini mencurigakan ya. Kalau misalnya nggak hati-hati ya udah terperangkap sama perangkap cinta saya, ya. Untuk di sosial media, gimana cara kamu masuk ke dalam circle kamu? Itu kan random banget tuh. Ya gampang banget lah Bapak, gimana sih masih gitu aja nggak tahu. Di sosmed itu ya, salah satu sosmed, kita bisa manfaatin fitur searching nearby. Nanti dia akan rekomendasiin orang-orang yang ada di sekeliling kita siapa aja. Nah, tuh satu tuh ya Pak. Ada juga di beberapa sosmed lainnya, kita bisa langsung cari halaman ataupun cari grup-grup. Nanti kita join aja di situ Pak. Kalau udah join, kita bisa lihat siapa aja yang ikut di grup atau halaman itu. Ya udah, nggak lama saya luncurin aksi saya. Lantas, apa yang paling bisa bikin mereka itu percaya? Bapak nih kayak nggak tahu aja ya. Kalau misalnya informasi datang dadakan, gini kan kayak tahu bulat, itu kan pasti akan kayak antara percaya nggak percaya kan Pak? Apalagi kalau dibumbui dengan mulut saya yang berbisa. Wah. Pasti pada percaya Pak. Terus, kalau udah gitu gimana? Ya pokoknya saya mintain Pak data selengkap-lengkapnya. Nomor KTP, nomor rekening, kata sandi, nomor OTP, alamat, semuanya Pak. Saya minta datanya pokoknya harus lengkap, selengkap mungkin. Waduh, bahaya juga kamu ya. Nah, orang-orang seperti kamu ini harus saya bisma. Maaf ya Bapak, maksudnya basmi kali ya. Oh iya, itu maksud saya. Orang-orang seperti kamu harus saya basmi. Biar para pensiunan itu tidak mudah tertipu lagi. Sebenarnya tuh ya Pak, kalau pensiunan nggak mau ketipu sama saya, caranya gampang loh. Caranya gimana? Yang pertama Pak, kalau misalnya pensiunan dapat SMS, WhatsApp, ataupun pesan di sosial media lainnya, di email juga, itu jangan langsung percaya Pak. Apalagi nomornya nggak dikenal. Harus cari tahu dulu nih sumbernya, dari mana, resmi nggak dari si taspennya, ya kan? Yang kedua Pak, kita harus cek akun sosmednya, followersnya ada berapa. Biasanya kan kalau misalnya akun bodong kan Pak, followersnya kan sedikit, bahkan ada yang nggak ada followersnya. Terus dibikinnya juga belum lama, alias baru gitu. Terus yang ketiga Pak, harus cek di Google. Misalnya ada yang nelpon, ini nomornya benar atau enggak? Cek aja di Google, ntar pasti keluar muncul ini nomor resmi atau enggak. Nah, daripada nanti kita kemakan hoax gitu kan Pak, mending kan langsung tanya aja di call center Taspen di 1550919. Nah, selain itu Pak, kalau misalnya dia penipu, pasti dia pakai nomor WhatsApp pribadi. Nggak mungkin dia pakai nomor WhatsApp resmi. Terus yang terakhir itu Pak, kita tuh wajib banget sih curigaan. Masa ya ada orang yang minta nomor ATM, nomor KTP, nomor OTP, kata sandi, segala-galanya sedetail itu. Masa ada sih? Kalau misalnya ada, pasti dia mau ngapain? Pasti mau nipu kan Pak? Makanya solusinya tuh ya Pak, kalau ada apa-apa, udah lebih baik ke Taspencare aja deh. Kalau nggak ke Taspencare ya ke call center aja lah di 1550919. Itu udah paling aman. Dan yang paling penting ya Pak, waspada penipuan berkedok pembagian dividen Taspen ya.